Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, di
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya Tuhan, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan, oh segala kemuliaan hanya untukmu. Terima kasih Bapa. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku.
Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur kami sehat, bangun pagi diberkati, bersyukur buat semua penyediaan Tuhan karena kami anak-Mu, kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan, bersyukur Tuhan bahwa kami adalah ciptaan baru dalam Kristus, kami bersyukur bahwa kami mengalami penyediaan yang luar biasa daripada Tuhan. Bersyukur buat pagi ini, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Amin. Puji Tuhan, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan saudara. Kita masih ada di seri yang sama, identitas kita di dalam Kristus. Nah, di hari yang pertama, di hari Senin kemarin kita sudah belajar bahwa kita adalah ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama lagi. Kita punya identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru. Berarti ada banyak hal baru kita akan nikmati di hidup kita, bahkan di tahun yang baru ini. Yang kedua, kita udah belajar kemarin bahwa kita adalah anaknya, anak Allah. Kita punya Bapa yang menyediakan yang terbaik buat kita. Sebagai anak, kita punya penyediaan dari Bapa. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan dan yang kita perlukan. Sebab itu jangan khawatir dengan hidup kita. Nah, Dia Bapa itu akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Hari kita akan belajar yang ketiga. Ya, kita akan belajar yang ketiga dari 1 Petrus 2 ayat ke-9 bagian yang ke-A. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, identitas kita yang ketiga adalah, yang pertama kita sebagai ciptaan yang baru, anak Allah. Yang ketiga kita adalah umat pilihan. Kita umat pilihan. Dikatakan bangsa yang terpilih, saudara. Kita terpilih. Ini luar biasa. Kita terpilih bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena betapa baiknya kita kepada orang lain, bukan karena betapa kudusnya kita, bukan. Kita dipilih karena kemurahannya, karena anugerahnya kepada kita. Ayat ini menjelaskan bahwa kita terpilih. Yang kedua, bukan hanya terpilih, kita imamat yang rajani. Yang ketiga, kita bangsa yang kudus. Yang keempat, kita ini umat kepunyaannya, miliknya Dia. Jadi jangan lagi sudah berkata bahwa aduh, nasib saya ini ya. Wah, kita menyerahkan nasib kita kepada horoskop, kepada garis tangan. Bukan, kita ini kepunyaan Dia sendiri. Betapa luar biasanya identitas kita di hadapan Tuhan. Dengan baik-baik. Hidup kita nggak ditentukan oleh masa lalu kita. Ya, masa lalu kita nggak menentukan identitas kita hari ini. Kalau kita telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, kita jadi ciptaan yang baru, kita menjadi anaknya, kita menjadi umat pilihannya. Kita dipilih sama Tuhan, kita kepunyaan Dia, kita imamat yang rajani, karena kita bangsa yang kudus. Betapa luar biasanya kita, saudara. Di balik semua sejarah kelam hidup kita, berapa kali kita gagal meninggalkan Dia, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan, tapi kasih-Nya kepada kita begitu besar, bahwa kita milik kepunyaannya. Dia sangat mengasihi kita. Mungkin begini. Kehidupan yang kita jalan dari masa kecil kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda, dengan sejarah yang berbeda. Mungkin apa yang kita jalani hari ini adalah hasil daripada keadaan dari masa kecil kita, dari masa lalu kita. Situasi kita yang terjadi hari ini ada yang buruk, ada yang gak baik, ada situasi yang kelam. Mungkin itu adalah hasil daripada masa lalu kita, dari cara kita dibesarkan, dari latar belakang keluarga kita. Mungkin ada yang gagal, ada yang broken home, dari papa mama yang kasar, papa mama yang gak sayang, papa yang gak peduli, papa yang meninggalkan, dan semuanya. Mungkin kita semua punya sejarah yang buruk itu, sehingga tanpa disadari itu membentuk diri kita pada hari ini. Tapi ini saya mau kasih tahu kepada saudara, waktu kita percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi anaknya, kita menjadi umat pilihannya, maka hidup kita hari ini akan berubah dan masa depan kita pasti berubah. Kenapa? Karena kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Bahwa kita bisa dibesarkan oleh keluarga yang gagal, kita bisa dibesarkan dengan sejarah yang buruk, dengan semua masa lalu yang kelam, dengan semua kegagalan demi kegagalan yang lalu. Tapi hari ini
Kalau kita percaya pada salib Kristus, maka salib itulah yang memberikan identitas yang baru kepada kita, bahwa kita anak, bahwa kita ciptaan yang baru. Berarti kita akan melangkah dengan kehidupan yang baru, dengan berkat yang baru, masa depan yang baru, dengan suatu hal yang baru di masa depan. Karena kita nggak bisa kembali kepada masa lalu, tapi penebusan dalam Kristus akan mengubah hidup kita hari ini dan hidup kita di masa depan. Karena dalam Kristus menjadikan kita umat pilihannya. Dengar, saudara bukan orang sembarangan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Kalau hari ini pun saudara bisa dengarkan saat teduh pagi ini, berarti saudara dipilih Tuhan. Saudara umat pilihannya. Betapa Tuhan sayang sama saudara, betapa Tuhan mengasihi saudara, bukan karena hebatmu, kebaikanmu, bukan karena keunikanmu, bukan semuanya, tapi karena Dia sangat mengasihi saudara. Apa adanya dirimu dengan segala lemah dan kurangmu. Ini waktunya, mari kembali kepada Kristus, kembali pada jalannya. Mungkin hari ini kau merasa jauh daripada Tuhan. Kau sedang ada di jalan yang salah, kau sedang dalam kehidupan yang jauh daripada Tuhan, kau telah jauh meninggalkan Tuhan. Ini waktunya kembali sama Tuhan. Ini waktunya kembali sama Tuhan. Ini waktunya kembali sama Tuhan. Ini waktunya kembali kepada jalannya Tuhan. Ini waktunya kembali kepada firman Tuhan. Kembali pada identitas yang sebenarnya. Saudara bukan anak ayam. Saudara anak elang. Harusnya terbang tinggi. Menjadi anak. Menjadi umat pilihan. Jadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Itu identitas saudara. Mari taruh dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Saya ciptaan baru, saya anaknya, saya umat pilihannya. Ini gak main-main. Ini sebuah privilege, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena penebusan dalam Kristus. Penebusannya membuat kita menjadi umat pilihannya. Saudara dipilih. Nah, Dia mengasihi. Dia mengasihi istri, suami, orang tuamu, anak-anakmu. Kita semua umat pilihannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan bahwa Tuhan pilih kami. Tidak melihat siapa kami di masa lalu kami dan semuanya yang salah yang pernah kami buat. Tapi kami bersyukur kami jadi umat pilihan-Mu. Oh, kami bangsa pilihan-Mu. Engkau sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala lemah kurangnya kami, Kau tetap mengasihi kami, pilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa di antara kami hari ini mungkin jauh daripada Tuhan. Biar Roh Kudus menarik kami kembali kepada hati-Mu, kepada jalan-Mu Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Kamilah umat pilihan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kemurahan. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, saya dan saudara umat pilihan Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, jalani hari hidup ini bahkan sepanjang tahun ini sebagai umat pilihannya, anak kesayangannya, ciptaannya yang baru. Tuhan berkati kita semua. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.